Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai financial leverage and capital structure policy. Kami melihat pentingnya materi ini karena seperti kita ketahui bahwa perusahaan membutuhkan pendanaan atau pembiayaan dalam konteks untuk membiayai operasional ataupun proyeknya, sehingga dalam hal common practice di sini perusahaan biasanya menggunakan instrumen hutang untuk membiayai operasional ataupun proyek-proyek yang ada di perusahaan. Dalam hal itu kami akan membahas terkait dengan instrumen hutang ini yang nantinya tentu akan berdampak terhadap capital structure dari perusahaan. Kami tim di kelompok 4 terdiri dari saya, Rizky Widayat, lalu ada Ibu Gabena Rambe, lalu ada Mas Subhan Fajri Riza, lalu juga ada Pak Nur Pratomo, lalu juga ada Mas Anwar Solehudin dan Pak Salmon Sesa. Kami akan menyampaikan materi ini secara bergiliran dan kami awali materi dari Bu Gabena Rambe. Kami persilakan. Terima kasih Mas Rizky. Pada kesempatan yang pertama ini kami akan menjelaskan terkait dengan risiko. Kenapa kita membahas risiko? Karena memang setiap perusahaan itu pada saat memulai bisnisnya harus berani mengambil risiko di dalam memperoleh keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham. Yang pertama adalah risiko bisnis. Risiko bisnis ini adalah berbagai paparan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengancam keuntungan atau malah menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko bisnis ini sebenarnya dapat mempengaruhi volatilitas pendapatan perusahaan, maka risiko bisnis dapat mempengaruhi juga earning per share ataupun itu laba per lembar saham. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi risiko bisnis. Yang pertama adalah stabilitas perekonomian domestik. Di sini maksudnya adalah bahwa perusahaan itu jika berada dalam suatu negara yang berkembang, biasanya perekonomiannya mengalami fluktuasi pendapatan yang sangat besar dibandingkan dengan jika perusahaan tersebut beroperasi di suatu negara maju. Kemudian yang kedua adalah faktor stabilitas perekonomian luar negeri dan global. Dalam perekonomian global, volatilitas pendapatan tidak hanya berasal dari negara asal di mana perusahaan tersebut memproduksi produknya, namun juga negara di mana produk tersebut diproduksi maupun dijual ke siapa saja. Selanjutnya yang ketiga adalah sensitivitas dalam siklus bisnis. Beberapa industri tertentu lebih sensitif terhadap siklus bisnis dibandingkan dengan industri lainnya. Seperti industri barang tahan lama seperti mobil ataupun perabotan rumah tangga lebih sensitif terhadap siklus bisnis jika dibandingkan dengan industri penjualan barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Terus faktor yang keempat adalah tekanan persaingan dalam industri. Tekanan dari perusahaan lain yang memproduksi barang dan jasa yang sama ataupun substitusi ini memberikan tekanan yang tinggi bagi perusahaan sejenis dan bisa jadi memberikan cenderung untuk menurunkan harga produknya. Selanjutnya, risiko kedua adalah risiko operasi. Risiko operasi adalah risiko yang muncul ketika perusahaan memiliki biaya tetap yang lebih besar dibandingkan dengan biaya variabel. Biaya tetap ini tidak berubah walaupun ada perubahan pada pendapatan atau penjualan, tetapi biaya variabel dia akan naik dengan seiring naik turunnya pendapatan atau penjualan perusahaan. Alat utama untuk mengukur risiko bisnis ini ada 2. Yang pertama itu adalah analisis break-even point dan operating leverage. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis break-even. Analisis break-even ini digunakan untuk menganalisis 2 hal. Yang pertama, untuk menentukan kuantitas output yang harus terjual untuk bisa menutupi semua biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Terus yang kedua adalah untuk menghitung earning before interest and tax atau biasa disingkat dengan EBIT gitu. Untuk menerapkan model BEP ini, break-even point ini, kita harus membedakan 2 biaya. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah
biaya yang tidak berubah jika volume penjualan atau kuantitas output perusahaan berubah. Contohnya itu seperti biaya gaji, biaya asuransi, biaya pajak, ataupun biaya iklan. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah jika volume penjualan atau kuantitas output perusahaan juga berubah. Jadi dia simultan kalau mengikuti jumlah output yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya unsur yang selain ini sebenarnya ada satu lagi unsur pendapatan. Jadi harus mengetahui berapa total pendapatan atau total penjualan yang harus dilakukan. Total pendapatan itu atau total output itu adalah diperoleh dengan mengalihkan jumlah harga per unit dengan kuantitas unit yang terjual atau volume output produk yang dijual oleh perusahaan. Di bawah ini terlihat untuk rumus menghitung analisis BEP ini adalah total biaya tetap dibandingkan dengan total dari harga jual per unit dikurang harga variabel per unit sama dengan total biaya tetap dibandingkan dengan contribution margin. Seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah contoh yang coba kami buat, contoh analisis break-even point ini, di mana PT XYZ sedang mengevaluasi break-even point dari peluang investasi pada produk lampu rem mobil. Harga jual per unit lampu rem tersebut sebesar Rp10.000 dan biaya variabel per unitnya sebesar Rp6.000. Jika diketahui bahwa nilai biaya tetapnya sebesar Rp100.000, maka berapa nilai BEP per unit dan BEP per rupiahnya? Jawabnya adalah dengan menggunakan rumus BEP tadi, di mana 100.000 dibandingkan dengan total dari pengurangan harga jual 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 100.000 per 4.000. Jadi totalnya adalah 25.000 unit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa menutupi biaya tetapnya. Itu untuk BEP per unitnya sebesar 25.000. Sedangkan untuk BEP per rupiahnya adalah 25.000 unit dikali harga jual yaitu 10.000 menjadi 250 juta rupiah. Selanjutnya adalah tadi analisis yang kedua adalah analisis operating leverage. Analisis operating leverage ini digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan nilai EBIT terhadap perubahan penjualan. Analisis operating leverage biasanya lebih sensitif terhadap perusahaan yang memiliki biaya operasional tetapnya tinggi. Artinya sensitivitas EBIT ini terhadap perubahan penjualan lebih tinggi. Jika biaya operasionalnya tinggi, maka dia akan lebih tinggi lagi untuk EBIT-nya. Adapun rumusnya adalah tingkat operasi leverage-nya ini persentase perubahan dibandingkan dengan persentase perubahan penjualan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah informasi penjualan biaya PT XYZ pada tahun 2022. Yang pertama adalah unit terjualnya sebesar 15.000 unit, penjualannya 600.000 unit, dan biaya variabelnya 360 juta ya. Jadi tadi penjualan dikurangi total biaya variabel itu menjadi 240 juta rupiah. 240 juta itu dikurangi dengan biaya tetapnya 200.000 rupiah sehingga EBIT pada tahun 2022 adalah 40 juta rupiah. Kemudian pertanyaannya, jika pada tahun 2023 terdapat kenaikan penjualan sebesar 20%, berapakah kenaikan EBIT dan berapa tingkat operating leverage-nya? Selanjutnya, ini jawabannya sudah kami buat simulasinya. Dilihat pada kolom yang pertama pada tahun 2022 tadi sudah kami sampaikan untuk unit terjualnya 15.000, penjualannya 600 juta rupiah, total biaya variabel 360 juta. Total biaya tetapnya adalah 200 juta rupiah, sedangkan EBIT-nya 40 juta. Begitu kita menghitung ke tahun 2023 dengan kenaikan 20%, maka unit terjualnya menjadi 18.000 unit, untuk penjualannya menjadi 720 juta rupiah, dan total biaya variabelnya naik 20% menjadi 432 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya tetapnya tidak ada perubahan. Tetap
200 juta rupiah. Dari setelah pengurangan biaya variabel ke biaya tetap, maka EBIT yang didapatkan adalah sebesar 88 juta rupiah. Jadi di sini terlihat kita akan melihat bahwa perubahan kenaikan dengan 20% kenaikan penjualan itu akan menaikkan EBIT-nya, earning before interest and tax-nya itu sebesar 120%. Selanjutnya untuk menghitung leverage-nya, untuk menghitung tingkat leverage pada PT XYZ adalah persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. 100 persentase perubahan EBIT-nya 120% dibandingkan dengan 20%. Ini hasilnya menjadi 6 kali. Jadi 6 kali, ada 6 level untuk nilai EBIT-nya. Karena kalau untuk satu level itu nilai 1, kenaikannya adalah 20%. Kalau 6 berarti ada 120% kenaikan EBIT-nya. Selanjutnya adalah risiko keuangan. Untuk risiko keuangan ini akan disampaikan oleh Mas Subhan. Kepada Mas Subhan kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Bena. Baiklah, sebelumnya tadi kita sudah mengetahui mengenai risiko bisnis dan juga risiko operasi. Kemudian ada salah satu risiko lagi yang terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan ialah kehilangan uang atau barang yang dikarenakan karena terjadinya kerugian dalam risiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan, seperti dengan risiko operasional. Risiko keuangan merupakan risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai dan diukur dengan uang. Risiko keuangan memiliki dua jenis ya berdasarkan jangka waktunya, yaitu risiko keuangan risiko jangka pendek dan juga risiko jangka panjang. Kemudian salah satu metode atau teknik yang digunakan untuk mengukur risiko keuangan yaitu dengan analisis financial leverage. Oke, next, Mbak. Financial leverage timbul dari pembiayaan aset perusahaan dengan menggunakan sekuritas dengan rate of return yang bersifat tetap, dengan harapan dapat meningkatkan return bagi pemegang saham biasa. Financial leverage ini memperbesar dampak pembiayaan utang terhadap rate of return investasi pada ekuitas, sehingga semakin besar debt ratio atau rasio utang suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity-nya. Kemudian keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang atau saham preferen sangat mengakibatkan pemegang saham biasa dapat terekspos risiko keuangan ini. Dalam mengukur financial leverage itu terdapat dua metode pendekatan, yakni yang pertama financial leverage terhadap EPS atau earning per saham, yakni fluktuasi EBIT menjadi lebih besar karena perusahaan menggunakan financial leverage dan fluktuasi. Fluktuasi tersebut termasuk dalam wilayah fluktuasi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dalam fluktuasi laba per saham atau EPS. Jika perusahaan menggunakan financial leverage, maka akan berpotensi meningkatkan risiko keuangan bagi pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu persentase perubahan laba per saham atau EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT lebih dari 1. Kemudian kita akan melihat contoh soalnya, yakni PT XYZ baru memulai bisnisnya. Calon pemilik perusahaan mengestimasi bahwa mereka akan mengeluarkan modal sebesar 200 juta rupiah untuk membeli aset yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian terdapat 3 alternatif pembiayaan hutang, yakni yang pertama hutang 0% dengan nilai per saham biasa sebesar 100.000 per lembar. Kemudian skenario yang kedua yaitu hutang 25% dengan tingkat bunga 8%.
Kemudian skenario ketiga itu utang 40% dengan tingkat bunga 8%. Kemudian pertanyaannya adalah harga alternatif mana yang memberikan dampak yang paling besar terhadap EPS. Dari 3 skenario tadi, kemudian kita buatkan berapa total hutang yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan komposisi struktur modal tetap yaitu 200 juta rupiah. Dengan skenario 1 maka diperoleh total hutang 0 dan 2.000 lembar saham. Kemudian dengan skenario kedua, utang 25%, maka diperoleh total hutang yaitu 50 juta dengan komposisi modal saham biasa yaitu sebesar 150 juta atau 1.500 lembar. Kemudian skenario yang ketiga yaitu hutang sebesar 40%. Sehingga hutang yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan skenario 3 ini sebesar 80 juta rupiah dan modal sahamnya yaitu sebesar 120 juta atau 1.200 lembar saham. Oke, next. Nah, dari skenario tadi kemudian kita buatkan simulasi untuk melihat bagaimana pengaruh EBIT terhadap EPS. Jika kita lihat dari skenario 3 skenario tadi, kita simulasikan itu EBIT-nya sebesar 20 juta. Kemudian simulasi yang kedua itu EBIT meningkat sebesar 100% yaitu menjadi 40 juta. Jika menggunakan skenario yang ke-1 dengan EBIT 20 juta dan hutangnya 0, maka diperoleh laba sebelum pajak itu tetap 20 juta. Kemudian laba setelah dikurangi pajak yaitu 16 juta. Laba inilah yang akan dibagi kepada pemegang saham. Sehingga diperoleh EPS-nya yaitu laba yang dibagikan kepada pemegang saham kemudian dibagi jumlah lembar saham 2.000 lembar, maka diperoleh EPS-nya yaitu senilai 8.000 rupiah. Kemudian jika mengalami kenaikan 100% dengan asumsi EBIT menjadi 40 juta, maka diperoleh laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham setelah dikurangi pajak dan bunga yaitu sebesar 32 juta. Atau jika dihitung EPS-nya ya ini sebesar 16.000 rupiah. Itu menggunakan skenario 1. Kemudian menggunakan skenario 2 juga sama, kita menggunakan EBIT 20 juta, kemudian akan mengalami peningkatan sebesar 100% yaitu 40 juta. Sehingga diperoleh dengan menggunakan skenario 2 yaitu EBIT 20 juta, kemudian bunganya itu 4 juta yaitu total hutang dikalikan 8%. Kemudian diperoleh laba bersih yang sudah dikurangi pajak dan bunga yaitu sebesar 12.800. Sehingga jika dibagikan dengan jumlah sahamnya yaitu 1.500 untuk skenario 2, maka akan diperoleh earning per share atau laba saham per sahamnya 8.533. Kemudian dengan asumsi kenaikan EBIT 100%, maka diperoleh laba yang akan dihasilkan itu 28.800. Kemudian EPS-nya yakni 19.200 atau terjadi kenaikan 125%. Pun kita menggunakan skenario ketiga yaitu dengan hutang 40%, maka diperoleh dengan EBIT 20 juta rupiah, EPS-nya yang diperoleh yaitu 9.067 rupiah. Kemudian kita simulasikan kenaikan EBIT 100%, yakni sebesar 40 juta. Kemudian kita peroleh juga EPS yaitu 22.400 atau ada kenaikan sebesar 147%. Hal ini menandakan bahwa semakin besar perusahaan menggunakan financial leverage, maka semakin besar rasio presentasi perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Artinya, penggunaan financial leverage memperbesar dampak perubahan EBIT terhadap EPS. Itu seperti kita lihat tadi, jika kenaikan 100% dengan komposisi hutang yang berbeda dapat menyebabkan tingkat EPS yang berbeda juga. Next, Mbak. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu kombinasi antara operating leverage dan financial leverage. Pengaruh perubahan pendapatan penjualan terhadap EBIT lebih besar dengan adanya operating leverage. Perubahan EBIT yang disebabkan oleh financial leverage menyebabkan fluktuasi yang besar pada EPS dan laba saham biasa.
jika kombinasi antara leverage dan finansial membuat fluktuasi yang besar pada EPS. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ya, yaitu persentase penjualan akan mempengaruhi terhadap persentase EBIT. Kemudian persentase EBIT akan mempengaruhi terhadap persentase EPS. Inilah kombinasi antara operating leverage dan financial leverage. Kemudian contoh soalnya jika bisa kita lihat, yaitu masih tetap menggunakan contoh kasus PT XYZ sebelumnya ya, di mana perusahaan menggunakan alternatif kedua, yaitu kondisi pembiayaan pengadaan aset menggunakan hutang 25% dari komposisi struktur modal dengan tingkat bunga 8%. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dampak kombinasi operating leverage dan financial leverage dengan penjualan kenaikan 20% dan pajak 20%. Ini penjualan tahun 2022 seperti yang di contoh soal yang sudah disampaikan oleh Mbak Bena tadi, yaitu 600 juta rupiah dengan biaya variabel sebesar 60% dan biaya total biaya tetap 200 juta diperoleh EBIT yaitu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian adanya hutang sebesar 25% tadi seperti kita sebutkan, total bunga yang dibayarkan bank dengan total bunga yang dibayar perusahaan dengan bunga 8% yaitu 4 juta. Kemudian pajak sebesar 20%. Sehingga laba yang dibagi hasilkan kepada pemegang saham atau laba yang dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar 28.800.000. Untuk di tahun 2023 kita estimasikan ada kenaikan 20%. Maka penjualannya akan meningkat dari sebelumnya 600 menjadi 720 sehingga dengan total biaya variabel tetap yaitu 60% diperoleh dan total biaya tetap 200 juta sehingga diperoleh EBIT yaitu sebesar 88 juta di mana 88 juta ini meningkat sebesar 120% dibandingkan dengan EBIT tahun 2022. Kemudian dari 88 juta EBIT tadi dikurangi dengan biaya bunga yaitu sebesar 8% sama yaitu 4 juta. Kemudian pajak sebesar 20% yaitu 16.800.000 sehingga laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar 67.200.000 rupiah. Dari simulasi yang disampaikan sebelumnya, simulasi di samping, maka dapat kita peroleh dengan kenaikan 20% penjualan, maka akan menyebabkan EBIT naik dan meningkat sebesar 120%. Kemudian kenaikan 120% pada EBIT akan menyebabkan nilai EPS dan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa juga akan meningkat sebesar 133%. Dengan demikian, kenaikan penjualan 20% diperbesar dampaknya sehingga menghasilkan peningkatan EPS sebesar 133%. Oke, selanjutnya mengenai struktur modal akan dijelaskan oleh Pak Nur Pratomo. Kepada Pak Nur, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Subhan. Izin melanjutkan. Yang pertama terkait struktur modal. Modal sendiri pengertiannya adalah dana yang diperoleh dari investor berupa hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain hutang, ada juga saham preference, saham biasa, dan saldo laba. Untuk struktur modal sendiri, yakni komposisi dari ketiga komponen tersebut, yaitu utang, saham preference, ataupun saham biasa yang dipergunakan untuk membiayai aset perusahaan. Kemudian untuk komposisi modal merupakan komposisi dari utang, saham preference, dan saham biasa yang mampu memaksimalkan nilai intrinsik saham dan meminimalkan modal rata-rata tertimbang yang di sini merupakan struktur modal yang kita bisa sebut struktur optimal. Seperti contoh di bawah, tabel di bawah, apabila kita lihat hutang dagang dalam keuangan yang adalah utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preference, dan saham biasa. Oke, boleh dilanjut, next.
Baik, untuk teori pada struktur modal yang kita pakai umumnya adalah teori Franco dan Merton, yaitu mengungkapkan bahwa struktur modal tidak dipengaruhi modal saham atau nilai saham biasa perusahaan, atau dengan kata lain perusahaan bebas memilih tidak berutang, sedikit berutang, banyak berutang. Posisi tersebut dengan independen struktur modal, nilai perusahaan independen tidak tergantung. Seperti yang kita lihat di bawah, bahwasanya ketika ada arus kombinasi keuangan pembiayaan, disusun ada yang 80% ekuitas dan 20%-nya utang, dengan yang ekuitasnya 60 dan utangnya 40, keduanya memiliki arus kas untuk kombinasi pembiayaan yang sama. Di mana asumsi yang pertama yaitu arus kas yang dihasilkan perusahaan tidak mempengaruhi oleh cara perusahaan dibiayai. Asumsi ini dapat berlaku dengan 3 syarat, yaitu laba perusahaan tidak kena pajak, tidak ada biaya kebangkrutan, utang tidak dipengaruhi oleh kemampuan dari perusahaan menghasilkan laba. Oke, next, asumsi yang kedua. Next, Pak. Baik, untuk asumsi kedua yaitu asumsi pasar keuangan bersifat sempurna atau efisien, di mana sekuritas dapat diperdagangkan tanpa biaya dan individu dapat meminjam dan meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang sama dengan perusahaan. Kalau kita lihat ada 2 contoh, yaitu PT ABC dan PT DEF, di mana PT ABC struktur modalnya 100% dibiayai oleh ekuitasnya atau modalnya, sedangkan struktur PT DEF 50% oleh ekuitas, 50% oleh hutang. Hal ini jika berlaku pada sesuai asumsi yang kedua, yaitu memiliki harga saham yang sama, dan ketika harga sahamnya naik, maka harga saham dari PT ABC dan DEF akan sama-sama naik. Yang membedakan hanya terkait resiko dari perusahaan, di mana resiko PT ABC lebih rendah daripada resiko dari DEF. Dalam hal ini karena PT ABC dibiayai oleh modalnya sendiri sebesar 100%, dan PT DEF dibiayai oleh 50% modal sendiri dan disampaikan oleh Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Ya, baik, melanjutkan terkait dengan pentingnya struktur modal. Seperti kita tahu bahwa modal itu memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, ya, karena menyangkut dengan kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Dan tentu dari sumber dana itu nanti akan digunakan oleh masing-masing perusahaan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang salah satunya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan laba dan juga meningkatkan value dari perusahaan. Ya, karena itu kenapa memang dalam hal ini teman-teman sekalian, faktor modal itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dan melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Nur terkait dengan asumsi 1, bahwa jika asumsi 1 tadi tidak terpenuhi terhadap hal tadi, ada 2 kondisi yang akan terjadi, yaitu di mana pertama, bahwa beban bunga yang akan timbul itu akan menjadi sebuah pengurang komponen pajak. Sedangkan apabila itu sebuah dividen, nah itu yang dibayarkan itu bukan menjadi pemegang atau pengurang pajak, ya. Jadi inilah treatment 2 kondisi dan yang memang sering digunakan oleh perusahaan di dalam best practice, bahwa faktor atau komponen hutang ini sering kali dijadikan atau digunakan sebagai sarana untuk bisa melakukan intervensi terkait dengan faktor pembayaran pajak. Di sini kami sampaikan contoh atau tampilan penyampaian apabila ada 2 kondisi, yaitu struktur modal dengan menggunakan hutang
atau struktur modal dan juga tanpa menggunakan utang. Di mana apabila perusahaan mengambil kebijakan dengan financial leverage, yaitu dengan menggunakan utang, tentu nanti dalam komponen structure biaya itu akan timbul beban. Adanya timbul biaya bunga ini tentunya nanti pada akhirnya akan mengurangi jumlah pembayaran pajak ya, karena tentu laba sebelum pajak tentu akan menjadi ada pembeda antara yang tidak memiliki hutang dan juga yang memiliki hutang. Dan ujungnya adalah dengan adanya komponen bunga ini atau pengurangan pajak ini tentunya nanti akan mempengaruhi beban biaya atau cost yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam konteks pembayaran pajak. Lalu kondisi kedua ada yaitu bagaimana pembiayaan utang itu dapat mengakibatkan timbulnya corporate legal action, di mana contoh apabila sebuah perusahaan itu mengalami kegagalan operasional sehingga pada ujungnya tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya yang telah diperjanjikan, tentu nanti akan bisa berdampak bahwa dalam hal ini si kreditur itu dapat mengajukan pengajuan pernyataan pilot ke pengadilan niaga sehingga dapat mengajukan pengajuan kepailitan. Tentu seperti kita tahu bahwa untuk pengajuan kepailitan ini tentu harus melalui mekanisme pengadilan. Nah, inilah kondisi yang kedua di mana apabila terjadi dalam proses pembayaran kewajiban itu dari sisi perusahaan tidak dapat menyelesaikannya, itu bisa berdampak terhadap perusahaan itu dapat dipilotkan atau dapat mengajukan kepailitan. Berikutnya adalah masih terkait dengan pentingnya struktur modal apabila kondisi tadi yang asumsi 2 itu tidak terpenuhi. Seperti kita tahu bahwa asumsi 2 ini tidak terpenuhi dalam dunia nyata ya, seperti dalam Bursa Efek Indonesia itu juga tentu tidaklah terlalu sempurna atau efisien. Dan apabila dalam kondisi biaya transaksi itu di mana terjadi pembelian atau penjualan sekuritas seperti komisi broker dan biaya transfer. Nah, timbulnya biaya transaksi ini seringkali menyebabkan juga tingkat bunga pinjaman bagi investor itu memiliki perbedaan dalam konteks tingkat suku bunga korporasi ya. Karena tentunya dari sisi nilai perusahaan itu akan tergantung pada bagaimana perusahaan itu dibiayai oleh individu dan tidak dapat mensubstitusi pinjaman individualnya dengan pinjaman koperasi untuk mencapai tingkat financial leverage yang diinginkan. Ya tentu nanti dari sisi perusahaan tentu ingin meminjam dengan rate yang lebih murah gitu daripada individu, sehingga tentu banyak perusahaan akhirnya perlu mengambil kebijakan atau policy untuk mengajukan pembiayaan atau hutang sehingga beban yang nanti akan diambil untuk pembayaran atau biaya atau khususnya pajak itu akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tidak memiliki kewajiban hutang. Nah, inilah dampak dari adanya financial leverage terhadap komponen struktur modal dan juga dampaknya terhadap kondisi laba rugi dari sisi perusahaan. Lalu berikutnya terkait dengan dampak financial leverage akan disampaikan oleh rekan kami Mas Anwar, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak financial leverage terhadap struktur modal. Keputusan struktur modal perusahaan mempengaruhi baik tingkat maupun volatilitas laba per lembar saham atau earning per share perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang lebih besar akan mengalami fluktuasi yang lebih besar pada EPS-nya. Akibatnya pendapatan perusahaan dan EBIT perusahaan. Hal ini disebut sebagai financial leverage. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan cara perusahaan menggunakan financial leverage. Rencana A ini tidak ada financial leverage yang digunakan. Seluruh modal diperoleh dari penjualan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan harga 100.000 per lembar. Kemudian rencana B, financial leverage moderat sebesar 25%.
dari aset atau 50 juta diperoleh dari penerbitan utang sebesar 8% per tahun. Sisa sebesar 150 juta diperoleh dari penjualan 1.500 lembar saham biasa dengan harga 100.000 per lembar. Kemudian selanjutnya rencana C, ini financial leverage lebih banyak digunakan di mana 80 juta dari 200 juta atau sebesar 40% diperoleh dari utang. Seluruh modal diperoleh dari penjualan saham biasa sebanyak 1.200 lembar dan dengan harga 100.000 per lembar. Slide selanjutnya. Ya, untuk slide selanjutnya ini adalah ilustrasi yang menampilkan dampak financial leverage terhadap volatilitas EPS pada PT PQR. Tabel ini merangkum dampak peningkatan EBIT dari 10 juta sampai dengan 40 juta terhadap EPS pada struktur modal rencana A, B, dan C. Slide selanjutnya. Ya, peningkatan EBIT dari skenario terburuk ke skenario terbaik adalah sebesar 30 juta atau 40 juta dikurangi dengan 10 juta atau 300% berdasarkan dengan rencana A tanpa financial leverage dan menyebabkan kenaikan EPS sebesar 300%. Namun peningkatan EBIT dalam jumlah yang sama menyebabkan kenaikan EPS sebesar 500% berdasarkan rencana B, pembiayaan utang 25%, dan kenaikan EPS sebesar 833% berdasarkan rencana C. Yang artinya peningkatan financial leverage menyebabkan volatilitas yang lebih besar pada EPS. Kemudian apa yang akan terjadi jika EBIT menurun dari 40 juta menjadi 10 juta? Financial leverage ibarat pedang bermata dua yang bekerja ke arah positif maupun negatif. Ketika EBIT naik, maka perusahaan yang memiliki leverage akan merealisasikan EPS dengan lebih tinggi. Sebaliknya ketika EBIT turun, maka perusahaan yang memiliki leverage akan merealisasikan EPS dengan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang leverage-nya lebih kecil. Slide selanjutnya. Ya, pada slide selanjutnya saya akan membahas terkait kapasitas perusahaan dalam menambah modal dari utang. Pada slide sebelumnya kita membahas struktur modal perusahaan dihitung sebagai proporsi relatif dari utang yang digunakan untuk membiayai total aset atau debt ratio. Kemudian rasio tersebut menunjukkan jumlah relatif utang yang digunakan perusahaan, tapi tidak memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atau pokok pinjaman. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang time interest earn ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari utang yang dipinjam dalam pembiayaan utang. Nah, rumus dari time interest earn ratio ini adalah EBIT dibagi dengan bunga bank. Sebagai contoh, pada PT VWX melaporkan EBIT sebesar 720 juta dan beban bunga sebesar 74 juta dalam laporan laba rugi. Berdasarkan formula di atas, interest earn ratio pada PT VWX adalah 9,73 kali atau 720 juta dikurangi dengan 74 juta. Rasio ini menunjukkan bahwa PT VWX mampu membayar utang financial leverage perusahaan. Slide selanjutnya. Ya, pada slide selanjutnya ini terkait EBITDA coverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman utangnya. Selain itu, rasio ini juga memasukkan beban-beban non-kas seperti dengan beban penyusutan dan beban amortisasi. Misalnya PT VWX pada contohnya melunasi pokok pinjaman sebesar 90 juta. Selain itu, beban penyusutan sebesar 270 juta dan tidak ada beban amortisasi. Tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 20%. EBITDA coverage ratio realistis menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman dari arus kas operasinya. Perusahaan yang EBITDA coverage-nya lebih dari 1 dianggap memiliki resiko yang masih dapat diterima
Kemudian jika dikurang dari itu, maka perusahaan dianggap memiliki resiko kebangkrutan lebih besar. Ya, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa pada saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan bisnis, harus menghadapi resiko usaha yang akan dihadapi. Resiko yang dimaksud antara lain resiko bisnis, resiko operasi, dan resiko keuangan. Untuk menghadapi risiko operasi, perusahaan dapat melakukan pendekatan analisis break even dan analisa operating leverage. Sedangkan dalam menghadapi risiko keuangan dapat melakukan pendekatan financial leverage. Dalam mengambil keputusan terkait dengan pengadaan aset atau aktiva, perusahaan dapat melakukan kombinasi antara operating leverage dan financial leverage. Keputusan perusahaan dalam menggunakan financial leverage secara langsung akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami kelompok 3 dan umumnya bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.